Teman-teman semuanya, kemarin itu ada razia besar ya di Taiwan, di Chiayi, di mana tim gabungan dari Satgas Imigrasi, Kepolisian, dan juga yang lainnya itu bergabung untuk menyelidiki sebuah tempat. Tempat itu ada di dalam hutan ya, di sebuah pabrik yang sudah tidak berfungsi lagi alias pabrik kosong. Nah, di situ banyak orang yang lalu lalang masuk keluar. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya tuh karena di situ setiap hari ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya warga sekitar yang tidak jauh dari situ melihat, ini nggak bener nih. Nah, ternyata warga itu langsung melaporlah ke imigrasi, ke pihak polisian imigrasi, bahwasanya di sana ada orang asing yang sering keluar masuk. Nah, mendapat laporan dari warga. Akhirnya pihak imigrasi dari kepolisian dan tim satuan tugas itu menyelidikilah. Awalnya tidak percaya, ini pasti laporan salah nih. Masa di hutan seperti ini itu pabrik yang sudah usang kayak nggak ada penghuninya gitu, kok ada orangnya. Awalnya seperti itu. Kemudian dilakukanlah penggerbekan karena penyelidikan awalnya dilihat nggak mungkin. Akhirnya yaudah kita gerbek aja. Akhirnya dirazialah masuk ke situ. Nah, banyaknya petugas yang datang ke situ, masuk kaget ternyata wow, ada banyak orang di dalamnya itu ya. Ada 12 orang waktu itu. Ada 12 orang itu, 2 seorang TKW dan 10 lainnya itu TKL ya, dan itu berasal dari Indonesia, ada juga yang berasal dari Vietnam, kebanyakan dari Indonesia. Nah, ketika petugas datang ke 12 TKI ini, kaburan ini, mereka pura-pura santai gitu loh, santai, tidak kaget dan merasa bahwasanya mereka adalah resmi gitu. Jadi wah, kita resmi kok, kita gini. Nah, akhirnya mereka seperti itu, petugas pun mengeluarkan senjata andalan gitu ya, sebuah kotak kecil itu yang kita bisa sidik jari di dalamnya. Oke lah, kaburan nggak apa-apa. Oke lah, kamu resmi nggak apa-apa, sini satu-satu katanya. Kemudian dicek, akhirnya ketahuan lah dari 12 orang itu 8 orang itu kabur dari majikannya. 8 orang kabur dari majikannya, salah satunya dia ada kasus tabrak lari, dia menabrak kemudian lari. Nah, yang sisanya itu dia datang ke Taiwan untuk vacation ya, untuk liburan, untuk tujuan, karena ada keluarganya di Taiwan. Tapi karena merasa, wah Taiwan enak nih, nggak usah pulang. Tapi sudah diniatin sih sebenarnya, aku ke Taiwan pakai visa turis, berkunjung ke saudara, kemudian di sana nanti bekerja. Nah, akhirnya ke-12 orang ini diciduk oleh petugas imigrasi untuk diproses hukum. Yang terlibat kriminal tabrak lari pasti dia akan diproses hukum penjara lebih lama daripada yang lainnya. Yang lainnya mungkin nanti setelah data-datanya selesai dideportasi ke Indonesia. Nah, selain 12 kasus ini, beberapa hari yang lalu juga ada beberapa kasus ya, ada 35 kasus tertangkap, ada 23 orang tertangkap, dan memang akhir-akhir ini banyak sekali tertangkap dan banyak sekali diadakan razia. Kenapa? Alasannya pertama, itu penerbangan internasional sudah lancar, jadi pihak imigrasi juga lebih ketat lagi mencari pekerja-pekerja ilegal kaburan untuk dideportasi. Kedua, pihak laporan dari pihak masyarakat itu semakin banyak karena mereka yang melaporkan dari masyarakat juga dapat imbalan juga, karena kalau kasusnya besar seperti ini dan denda untuk agensi dan majikan juga diperbesar, maka imbalan untuk masyarakat juga banyak. Nah, itu kedua. Nah, ketiga, masyarakat Taiwan itu ya tidak semuanya kan seperti di Indonesia sama. Ketika ada TKA datang di Indonesia secara ilegal itu kan banyak yang didemo. Nah, mungkin juga sama yang dirasakan, apa yang kita rasakan di Indonesia dengan yang dirasakan oleh warga Taiwan itu, sehingga banyak di antara mereka yang melaporkan itu ke pihak-pihak berwajib, walaupun tetap ada ya majikan-majikan yang lebih suka mengambil kaburan. Nah, untuk teman-teman yang statusnya itu swasta di Taiwan, untuk hari-hari ini itu kalau mau aman tidak tertangkap ya cuma satu jalannya, menyendiri gitu loh, bekerja menyendiri, tidak banyak keluar, tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu cara yang lebih baik. Kalau kita bergerombol tinggal tunggu waktu aja, sebentar lagi pasti keciduk. Karena masyarakat kalau cuma satu orang ya, masyarakat kalau melaporkan satu orang mungkin dia nggak dapat imbalan banyak, dia juga nggak dapat ini sekedar asumsi saya ya. Tapi kalau dia dalam satu mes itu ada banyak orang ketangkap seperti itu, nanti majikannya ketangkap, agensinya tertangkap, kan dendanya banyak, mungkin yang melaporkan akan dapat lebih banyak. So, razia akan semakin ketat hari-hari ini, laporan dari masyarakat akan semakin banyak. Setelah teman-teman semuanya yang statusnya kaburan, belum punya duit, belum punya
belum bisa pulang, itu sebaiknya kerjanya serius, tidak bergerombol, itu tidak bergerombol dan kurangi main-main keluar dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Yang penting kerja, kalau sudah dapat modal pulang. Karena kita tidak bisa menyalahkan ya yang teman-teman yang kabur itu karena berbagai masalah yang melanda atau yang dialami mereka ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka yang kabur. Ada yang kabur karena majikannya yang nggak sesuai, jahat, gajinya nggak sesuai, dan ada yang kabur karena tertipu janji temen ya. Kata temen, kabur gajinya gede, ternyata enggak, dan itu banyak sekali yang sudah seperti itu dan sudah kabur. Dan banyak loh teman-teman itu yang inbox ke kita, saya itu kaburan, menyesal jadi kaburan dan saya ingin jadi resmi, bisa enggak ya? Tergantung majikan awalnya ya dong. Kalau majikan awalnya mau menarik dia jadi resmi lagi, mungkin diproses lagi, mungkin masih bisa, tapi ya tidak semuanya bisa gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum kabur jangan sampai kabur, yang sudah kabur baik-baik bekerja, cari modal dan kembali ke Indonesia bersama keluarga kita. Semoga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, yang halal, dan dimudahkan segala urusan kita. Nah, ini informasi hari ini, berita hari ini, semoga bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.